Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maradita Aulia Putri Meisya dari kelas 1A dengan NIM 2128045. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses keperawatan dan fisik. Yang pertama, ada manfaat proses keperawatan. Proses keperawatan dapat memberikan manfaat selain untuk perawat juga untuk pasien. Yang pertama, mengidentifikasi masalah aktual, resiko dan potensial. Yang kedua, perawat dapat merancang asuhan keperawatan dan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Yang ketiga, memberikan kepuasan bagi perawat dan pasien. Yang keempat, memberikan kerangka kerja bagi perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan keperawatan dalam perawat merawat pasien. Selanjutnya, karakteristik proses keperawatan. Proses keperawatan memiliki karakteristik tertentu, diantaranya yang pertama, merupakan lingkup keperawatan yang legal. Yang kedua, sistematis. Yang ketiga, selanjutnya ada tahapan proses keperawatan. Proses perawat merupakan siklus yang tidak dapat dipisahkan dan saling berhubungan. Ada 5 diantaranya itu. Yang pertama, pengkajian. Yang kedua, diagnosis keperawatan. Yang ketiga, perencanaan. Yang keempat, implementasi. Yang kelima, evaluasi. Selanjutnya ada pengkajian keperawatan. Pengkajian keperawatan merupakan tahap pertama dalam proses keperawatan, di mana data-data pasien dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pemeriksaan, lalu divalidasi kebenarannya. Tujuan pengkajian keperawatan itu bertujuan untuk mendapatkan data dasar mengenai kebutuhan pasien terhadap perawatan dan pengobatan. Selanjutnya ada jenis data. Yang pertama ada data objektif. Data objektif itu mencakup semua bagian informasi yang dapat diukur dan diobservasi mengenai pasien dan kondisi kesehatannya secara keseluruhan. Yang kedua ada data subjektif. Data subjektif itu terdiri atas opini pasien atau perasaan mengenai apa yang terjadi. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi itu merupakan teknik pengkajian yang menggunakan 5 indera: penglihatan, sentuhan, pendengaran, penciuman, dan pengecapan. Terus ada wawancara kesehatan. Wawancara kesehatan itu cara mengumpulkan informasi dari pasien. Selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu teknik yang dilakukan dalam pengumpulan data dengan cara investigasi terhadap tubuh untuk menentukan status kesehatan pasien. Terus ada pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan. Hasil dari pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium dapat membantu mengidentifikasi dan memperjelas kelainan. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data dilakukan setelah data terkumpul dan divalidasi. Langkah-langkah yang dapat dilakukan langkah-langkah dalam melakukan analisa data adalah mengenali data penting, terus memvalidasi observasi, terus mengenali pola dan pengelompokan. Diagnosis. Selanjutnya ada diagnosis keperawatan. Itu pernyataan yang jelas mengenai status kesehatan dan masalah aktual atau resiko dalam rangka mengidentifikasi dan menentukan intervensi keperawatan untuk mengurangi, menghilangkan, atau mencegah masalah kesehatan pasien. Tujuan diagnosis keperawatan itu yang pertama, memberikan standar penggunaan istilah yang merujuk kepada permasalahan pasien sehingga terjadi persamaan persepsi antara perawat yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada contoh pernyataan diagnosa keperawatan. Gangguan bersihan jalan nafas berhubung dengan ditandai dengan adanya sekret pada jalan napas, bunyi napas ronci, frekuensi pernapasan 24 kali per menit. Selanjutnya ada pengelompokan diagnosis keperawatan. Yang pertama ada diagnosis aktual, yang kedua ada diagnosis risiko, yang ketiga ada diagnosis kemungkinan, yang keempat ada diagnosis sindrom.
Yang kelima ada diagnosis wellness. Yang selanjutnya ada perencanaan keperawatan. Perencanaan merupakan penyusunan intervensi keperawatan dan kriteria hasil yang ingin dicapai sehingga masalah pasien dapat teratasi. Itu yang pertama ada menetapkan prioritas, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menentukan kriteria hasil. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan kriteria hasil adalah yang pertama bersifat spesifik terkait waktu dan isi. Contoh skala kekuatan otot pasien 5 setelah 3 hari perawatan. Yang kedua bersifat realistis atau rasional. Yang ketiga dapat diukur, artinya memiliki kriteria pencapaian yang jelas. Terus